Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afran. Untuk NIM saya itu 22TI022. Jadi kesempatan kali ini saya akan eh, memenuhi tugas desain dan animasi komputer. Nah, saya mendesainnya menggunakan 3D Max. Jadi ini mengenai tugas UAS. Nah, untuk yang pertama kita itu menentukan desain dulu. Desain kita itu dia kayak gimana nantinya. Nah, sebelum itu kita langsung lakukan refresh terhadap laptop kita terlebih dahulu. Baru kita lihat desainnya. Nah, bahwa bentuknya akan seperti ini nantinya. Nah, ukuran dan interiornya atau bentuknya akan seperti ini. Lalu kita close, kita masuk ke 3D Max. Nah, kita pilih wall. Ini udah saya pilih terlebih dahulu. Baru kita gambar. Bentuknya itu kayak apa yang kita lihat di gambar tadi. Nah, setelah kita garis ke atas, sesuaikan sampai dia lurus ya. Nah, baru kita sesuaikan, baru kita tekan sekali. Nah, sorry belum. Nah, tekan sekali, baru kita geser ke kanan. Setelah kita geser ke kanan, kita zoom dulu biar kelihatan lurus rumahnya nanti. Setelah itu kita geser terus ya sampai sesuai apa yang kita mau gitu. Nah, baru kita tekan sekali. Nah, baru kita dorong ke bawah gitu sampai jangan terlalu datarkan dengan yang pertama. Nah, agak sedikit pendek dia kebanding yang sebelah kirinya. Nah, baru kita geser ke kiri lagi sampai dia lurus, baru kita tekan. Nah, kalau memang udah sesuai, kita lakukan tekan. Nah, baru kita garis ke bawah lagi sesuai dengan apa yang menjadi landasan kita tadi, yaitu gambaran rumah tadi. Baru itu kita garis ke bawah. Sesuaikan. Nah, setelah itu kita sambungkan antara dua garis ini. Dari garis yang kiri, nah, kita sambungkan. Nah, kalau kita udah merasa lurus, maka kita arahkan garis itu menyambung dengan garis yang sebelah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sorry, masih belum lurus. Nah, kalau memang udah lurus sesuai, baru kita tekan. Nah, baru kita klik kanan di situ. Kita zoom, baru kita gambar di tengah-tengahnya. Kita gambar kayak kamar gitu kan. Itu pembatas kamar yang pertama. Nah, ini kamar utama yang kita bikin. Kita garis, sesuaikan dengan ukuran yang sesuai dengan di gambar tadi. Nah, kalau kita udah merasa sesuai, baru kita garis ke kiri lagi. Oke, kita zoom supaya lebih jelas gitu kan lurusnya. Baru kita geser ke kiri. Nah, kalau kita udah merasa dia lebih sesuai, baru kita tekan. Nah, setelah itu kita masuk ke garis tengah-tengah. Garis apa namanya ini? Kayak kita lihat
pakai apa namanya itu, tangan lah istilahnya. Nah baru kita garis di situ pembatas antara dapur dan kamar tamu. Nah gitu kan. Nah, baru kita garis sesuaikan kan. Nah baru kita tarik ke kanan sampai mentok di garis yang sebelah atau tembok yang sebelah. Kita sesuaikan kita sesuaikan kelurusannya, baru kita tekan klik kanan. Nah, setelah itu baru kita gambar satu kamar lagi. Sini kayaknya cocok di sini kan. Nah di sini tarik, sesuaikan dengan kamar yang sebelah tadi supaya dia kelihatan lurus, begitu kan. Nah baru kita garis ke atas kalau udah sesuai. Nah gini kan, belum agak lurus sih. Iya pas. Nah, baru kita klik kanan di situ. Nah gitu kan. Baru kita pilih tangan itu, kita geser dulu. Nah, kita udah merasa sesuai. Sini kita akan bikin WC. Nah di sini kan kita akan bikin WC. Kayaknya di sini. Kalau di sini kayak agak kebesaran ya. Tapi kita ulang dah, kita lebih ke pendekin lagi. Soalnya agak besar. Nah kita ambil di sini dah, biar agak kecilan. Kita tarik, kalau udah sesuai baru kita klik kanan. Nah klik kanan. Nah ini pondasinya. Nah ini pondasinya udah jadi ini dia pondasinya. Nah ini bentukan pondasi yang kita gambar tadi, yang kita bentuk, maksudnya temboknya ya. Tembok yang kita bikin tadi. Nah kita lihat dulu. Setelah itu setelah ini kita lihat, baru kita bikin pintu di sini. Nah kita pilih doors, baru kita pilih pivot. Nah kita masuk ke wireframe. Dari default setting kita mengubah ke wireframe supaya kita gambar pintunya seperti ini, lebih ke jelas garisnya gitu kan, sesuai. Nah baru kita tarik ke atas. Kita kalau udah merasa sesuai baru kita klik kanan. Nah kan kita mau ke double doors ya. Nah dia tampilnya kalau udah double doors gini tampilnya. Nah baru kita ambil ke default setting lagi, pindah ke default setting untuk melihat pintunya. Nah baru kita buka auto open. Nah kalau udah sesuai gininya, nah ini kan udah sesuai ya, cuman kita agak sedikit lebarkan lebih sesuai gitu kan. Nah setelah udah sesuai, mungkin agak panan ya, tapi ini udah sesuai sih, emang udah sesuai. Baru setelah itu kita lihat lagi, kayaknya kita akan lihat di sini kita akan bikin pintu lagi. Nah, kita bikin semua pintu terlebih dahulu, baru kita bikin jendela dan sebagainya nanti.
ada jendela kamar ataupun atapnya gitu kan. Tapi di sini kita membuat semua pintu dulu, karena memang di rumah itu pintu yang lebih utama begitu kan. Ketika tidak ada pintu, kita mau masuk di mana? Kita panjat berarti. Nah, setelah itu kita pilih wireframe supaya garisnya itu kelihatan. Lebih gampang kita memasukkan pintu itu. Nah, kita nggak pakai double doors ya, kita satu aja. Nah, kita tarik, baru kita tarik ke depan dia, ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam, baru kita angkat dia. Angkat. Kalau memang kita udah merasa sesuai, baru kita klik sekali. Ya. Setelah itu, kalau memang udah sesuai, kita lihat dulu dengan default setting apakah udah sesuai. Kalau memang udah sesuai, kita pilih ke wireframe lagi. Nah, kalau kita udah pilih ke wireframe, kita pindah, kita bikin pintu kamar yang sebelahnya lagi. Nah, di sini dia ya. Baru kita pilih pintu tadi atau pivot. Nah, kita klik pivot, baru kita langsung buat aja. Kita klik di sini, kita tarik. Oh, salah. Dari sebenarnya harus mulai dari kiri dia, kiri ke kanan. Itu baru menghadap ke depan, ke belakang pintunya. Oke. Nah, kita tarik ke depan. Setelah tarik ke depan, baru kita tarik ke atas. Nah, karena memang ini agak ya, jadi saya pendekin dulu baru ke atas nih. Oke, segitu dulu. Saya geser ke atas karena ini agak sedikit lebar dan kurang tinggi, jadi kayaknya saya akan ubah ya, menyesuaikan menggunakan apa namanya itu, terus saya tinggikan, baru kita belum dipilih ya, select dulu baru bisa kita balik. Nah, baru kita klik XY. Nah, tapi dia ke belakang, tapi kita pilih Y, ternyata pilih Y, baru tetap ke depan dia, ke belakang dia pintunya. Kita pilih select and move, baru kita geser dia ke pinggir kanannya. Kita pilih ke pinggir kanan. Nah, baru kita sesuaikan. Nah, setelah kita merasa sesuai, kita bikin kamar pintu untuk pergi ke dapur dan pergi ke kamar mandi. Nah, kita kembali dari awal, dari modul awal, baru kita pilih pivot, kita tarik dia sampai kita merasa sesuai. Nah, baru kita dorong ke depan. Oke, kalau udah sesuai, nah kita tarik ke atas nanti. Ya, oke. Nah, kayak agak lebar ya, kita dikit, kita kecilin. Nah, ini kan udah sesuai ya. Baru kita ke default setting untuk melihat pintu yang udah kita bikin. Nah, udah ya. Selanjutnya kita bikin pintu WC. Pintu WC atau water closet. Kita pilih kembali lagi ke wireframe, baru kita agak salah pencet ya di situ. Nah, baru kita pilih pivot, tekan, kita tarik ke kanan sampai
sesuai dengan yang kita inginkan. Tarik ke depan, ke belakang, tarik ke atas. Nah, kalau memang udah sesuai baru klik sekali. Baru kita lihat apakah udah sesuai. Ternyata udah sesuai. Ya kan? Setelah itu kita lihat, nah sesuai ya. Kalau kita udah merasa sesuai, oke. Kita pilih kembali default setting. Kita pilih select and move. Terus kita pilih kayak apa itu namanya, tangan. Kita geser dikit. Baru kita pilih select and move. Kita tekan, kita muter di sini. Kayaknya kita akan, setelah ini kita akan membuat kamar ya. Ini apa namanya? Kita membuat spring bed. Yang pertama kita menggunakan box untuk apa namanya ini? Kepala daripada spring bed itu. Itu ya. Apa namanya? Agak sulit namanya. Bisa tarik. Setelah itu saya lihat dulu apakah sesuai. Kalau udah merasa sesuai, setelah itu kita putar dikit ya untuk melihat apakah ini memang udah cocok. Baru kita klik kanan. Nah, gunakan editable poly. Baru kita pilih edge. Kita kembali ke wireframe overhead. Baru kita klik pilih garis itu, ada 2 garis. Nah, baru kita pilih connect. Nah, connect. Nah, dari connect itu pilih 2. Nah, untuk kayak ini ya, sebuah pemisah nantinya supaya kita bisa melengkungkan dia. Kita yes. Nah, baru kita pilih polygon untuk memilih salah satu, terus kita extrude. Nah, setelah kita extrude, salah, kita pilih extrude, kita select salah satu. Aduh, sorry, kita pilih ulang ya, agak anu juga ini. Nah, saya kontrol dulu, baru kita saya pilih ulang ya. Oke, baru saya centang. Oke, coba. Oh, belum saya simpan, sorry. Sebenarnya harus disimpan dulu supaya dia lebih melengkung atasnya, karena memang garis yang tadi udah kita ke atasnya. Jadi kita kecilin sampai sesuai yang kita inginkan gitu kan, sesuai dengan kepala spring bed itu. Kita lihat ya udah sesuai ya. Oke. Agak kecilin, agak besaran dikit ya. Kita besaran dan tinggiin sesuailah dengan kamarnya. Setelah udah sesuai, kalau kita udah merasa sesuai dengan apa yang kita mau, ya selesai. Baru kita pilih tuh supaya kita lihat. Nah, setelah itu kita dorong dia menepis ke tembok. Kita pilih orbit ya. Kita pilih orbit. Nah, baru kita select and move. Nah,
kita kembali ke default setting, kita pilih extended primitive, baru kita camphor box. Nah ini membuat spring bednya, dia ini supaya bisa melengkung gitu kan. Baru kita tarik, ulang-ulang karena belum sesuai ya. Nah dari sini bikin ulang, kita pilih camphor box, lalu kita tarik dia, tarik sampai mentok sesuai lah gitu kan. Kalau memang udah pas, baru kita lepas sekali, pada pas ya, tarik ke atas, klik sekali, baru kita kita bulatkan dia. Nah sesuai ya. Nah baru kita muter-muter, apakah udah sesuai. Kalau memang merasa udah sesuai, kita udah merasa cocok dengan apa yang kita bikin, nah udah ya. Oke, baru kita pilih ASC. Oke, kalau kamarnya udah merasa sesuai, baru setelah ini kita salin kamarnya itu, kita taruh di kamar sebelah. Kita pencet salah satu, baru kita kontrol, pencet kasurnya, baru kita tarik di situ, baru kita oke. Nah kita tarik part now, setelah itu kita geser dia masuk ke kamar sebelah. Oke, sini kita pilih pan, kita pilih sebelahnya. Setelah itu kita sesuaikan, kita tarik sampai dia mentok juga ke tembok yang sebelahnya. Nah kita pilih orbit, baru kita posisikan supaya lebih jelas kita lihat untuk mendorongnya sampai. Oke, kalau memang udah merasa sesuai, baru kita ya lepaskan, nah, gitu. Oke.
Oke, setelah kita jendelanya udah sesuai, setelah itu kita warnain ya, menggunakan warna yang agak tua dikit ini ya. Nah, oke, saya rasa ini udah sesuai. Baru kita warnain temboknya. Nah, warnain temboknya. Nah, karena ini udah saya masukin terlebih dahulu, dia bentuk batu bata. Nah, ini dia tampilannya ya, bentuk batu bata. Setelah itu kita orbit untuk melihat sisi lain yang belum diwarnai, baru kita warnain di sini. Nah, kita select dulu, select and move, baru kita, baru di sini agak salah sebenarnya, ulang gimana ya. Oh iya, sorry, langsung oke. Langsung udah saya close, sorry. Baru di sini kita ulang sekali lagi, kita standar, baru kita pilih standar. Baru kita masukin ulang dia temboknya paling bawah ya, taruh. Nah, ini dia kan temboknya. Baru kita open untuk memasukin tekstur itu. Nah, setelah teksturnya udah masuk, baru kita pencet itu, terus oke. Ulang, kita tempel sekali lagi. Nah, langsung muncul. Nah, baru kita tempel lagi. Jadi semua yang belum ketempel itu kita tempel terlebih dahulu. Nah, dari tembok-temboknya. Nah, dari itu WC-nya. Oke, kalau memang udah, baru kita setelah ini agak miring ya, sorry. Agak miring. Oke, setelah itu kita warnain pintunya ya, sesuai dengan pintu pertama. Kita warnain semua dengan pintu awal tadi ya. Agak sedikit saya potong di sini ya, karena dia tiba-tiba rusak dia jadinya kan. Jadi sini saya sesuaiin dari apa yang menjadi warna pintu utama itu supaya lebih sama dia kan. Setelah itu baru kita pilih select and move. Baru kita kayaknya ambil di view top, kita klik view top. Setelah itu kita pilih yang kedua, setelah bulat itu kita pilih line. Jadi di sini kita akan membuat lantainya ya, buat lantai sesuai dengan rumah itu dengan menggunakan line ini. Nah, kita sesuaikan, baru kita klik satu kali. Nah, zoom lagi, baru kita tekan sekali lagi kalau udah sesuai lurusnya. Nah, itu kita tekan lagi sekali, tekan lagi. Agak sedikit zoom ya, sorry gimana ini. Setelah itu zoom ke sini. Nah, sesuaiin. Oke. Belum. Klik oke, terus kita yes ya.
Nah, baru kita pilih pengaturan ya. Ada yang di sebelah plus itu kita klik di mode file list, kita pilih bevel di situ. Nah, ada tertulis bevel. Ini untuk menampilkan kayak bentuk box itu, untuk menampilkan lantai itu kan. Nah, dia bentuknya itu nanti kan awalnya dari garis, maka dia akan muncul seperti itu. Setelah itu nah setelah ini baru kita warnain lantainya. Di sini kita warnain lantainya. Agak sedikit saya zoom tadi karena ngelek lagi. Nah, saya kayak kasih warna ini aja ya untuk lantainya. Nah, kita menggunakan orbit untuk melihat apakah lantainya ini udah sesuai atau tidak. Baru setelah itu kita kembali ke tekstur tadi. Saya coba pakai ini enggak ya, tapi saya menggunakan ini aja biar lebih ada warna gitu. Saya menggunakan ini, nah lebih asik ya, warna agak polos gitu. Nah, setelah itu saya menggunakan orbit untuk melihat lagi. Saya agak tinggian dikit gitu supaya garis di bawahnya itu kelihatan, nggak kelihatan. Nah, begitu saya menggunakan orbit, melihat apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalau memang udah merasa udah sesuai, dari situ kita mewarnai anunya, spring bednya. Oke, kita warna kayak gitu spring bednya. Sebenarnya ini untuk keramik tapi lebih cocok saya lihat ya. Jadi warna spring bednya. Setelah itu kepalanya itu saya warnain kayak warna agak hitam ya, kayu gitu. Nah, agak kecoklatan ya, kayu coklat. Nah, setelah ini kayak kita masuk pembuatan jendelanya lagi. Nah, karena memang di sini belum ada jendela ya. Ini kita bikin ada 4 jendela sama jendela kecil yang ada di WC. Nah, yang pertama kita pilih plus terlebih dahulu, baru kita pilih AEC extended. Nah, di sini kita pilih Windows ya. Windows ya, sebenarnya Windows karena sebelumnya kita udah pilih kalau extended itu kan untuk bikin temboknya, jadi di sini dia pilih Windows, baru kita pilih awning karena memang udah jadi, kita geser ke atas, kita sesuaikan. Kalau memang kita merasa udah sesuai, baru kita agak kecilin dikit dulu. Oke, lepas. Nah, setelah itu kita pilih select and move, baru kita dorong dia, salin maksudnya, dorong salin ke samping menggunakan shift. Nah, setelah itu kita kembali ke default setting untuk melihatnya. Kita udah merasa default setting, kita klik. Nah, kita angkat sedikit ya, agak kurang tinggi soalnya kan, jadi kita angkat ya supaya sesuaikan. Sebenarnya agak tidak sesuai, maka saya sesuaikan dulu. Oke, agak tinggian. Oke, karena di sini udah sesuai. Setelah itu saya warnakan ini, jadi warna sesuai dengan warna jendela yang pertama, itu warna coklat. Oke,
baru saya salin ke samping lagi menggunakan shift, dorong sampai ke ruang tamu tadi. Nah baru kita oke, salin lagi satu untuk di sampingnya supaya ada 2. Nah ya lebih mudahnya nanti saya akan salin jendela yang ada di kamar ini nanti untuk taruh di WC supaya lebih mudah ya. Saya tarik, oke. Nah baru saya tarik ke atas. Nah saya kecilin dulu ya, saya kecilin oke. Nah, baru saya pilih select and move, saya tarik ke atas sampai tempatnya sesuai. Di sini agak kepanjangan sih anunya, tapi saya mengubahnya dikit, menutup jendelanya. Saya kira itu akan nutup satu, ternyata nutup semua. Tapi saya setengah aja taruhnya di situ. Oke, supaya agak kelihatan pas gitu kan. Nah, baru saya kalau saya udah merasa sesuai ya. Oke, udah merasa sesuai. Kita angkatin dikit dulu supaya lebih. Nah, ini baru ya. Nah, itu kita melihat semua apakah ini udah pas atau belum. Nah, memang udah pas. Nah, ini kita mau bikin atap ya. Kita pilih view top. Di sini kita bikin atap dia. Kita bikin atap. Kita gambar atapnya. Ini saya menggunakan line ya supaya ini atap yang lebih mudah dan simple. Dia tinggal garis sesuai rumah itu. Nanti kita akan menggunakan bevel kayak sebelumnya saya bikin lantainya. Oke. Setelah ketika kita udah merasa sesuai lurus garisnya, dan kita garis sampai ke menyambung dengan garis yang awal kita mulai. Kalau udah merasa pas, baru kita klik sekali, baru kita klik yes. Nah, oke, kita pilih kita tekan dulu, kita select dulu gitu, baru kita klik yang setelah flash, baru kita pilih bevel ya kayak tadi kan. Nah, setelah pilih bevel, nah oke, setelah itu kita akan sini agak mulai rekam sebenarnya kalau guys. Nah setelah itu kita akan membuat kayak dapur gitu kan. Kita akan membuat dapur di sini menggunakan box ya. Di sini menggunakan box untuk membuat apa dapurnya. Ditarik, terus tarik ke atas, lalu tarik ke atas, baru kita memakaikan orbit untuk melihat berbagai macam tempatnya gitu kan.
posisinya. Untuk mengatur posisi baru kita salin dia menggunakan nanti menggunakan shift ya. Kita sesuaikan dulu ini sebelum kita salin. Setelah kita salin, kita panjangkan dulu sesuai dengan ukuran tembok itu, kiri sama kanan. Kalau udah merasa sesuai, nah kita arahkan dulu. Merasa udah sesuai, nah baru kita salin dia nanti. Salin. Baru kita menggunakan select and root untuk memutarnya. Untuk berbentuk vertikal ya, vertikal bukan horizontal. Kira-kira seperti itu dia. Terus sesuaikan dengan sudut dari yang kita bikin. Kita klik yang bawah, terus sesuaikan dengan ujung dari yang atas itu. Ini udah pas. Oke. Kalau kita udah merasa pas, maka kita cukupkan. Sebenarnya kita di sini mau warnain dulu ya. Kita warnain terlebih dahulu dia. Kita warnain. Kita menggunakan kayak batu-batuan gitu ya, yang udah saya masukin sebelumnya. Oke, baru kita tempel warnanya. Oke, udah ya, kalau udah sesuai, kita cek lagi terlebih dahulu apakah udah sesuai. Nah, kalau saya lihat ini udah pas ya, mulai dari warnanya, karena memang ini sesuai dengan keinginan. Ini baru kita bikin atap ya. Di sini kita bikin atap. Kita pilih top, view top, baru kita gambar dia atapnya menggunakan line. Nah, setelah menggunakan line, oke. Ya, harus presisi ya, harus sesuai, harus pas supaya atapnya nanti bagus. Oke. Kita tarik sesuai sesuai sudut rumah gitu kan. Ini sesuai sudut rumah. Oke. Sesuai sudut rumah. Kita udah merasa sesuai, bisa kita tekan sekali, baru kita garis lagi. Oke. Nah, baru kita sambungin antara dua garis itu, kayak seperti membuat lantai tadi kan, menyambungkan. Nah, baru kita pilih ya bevel tadi. Kita pilih bevel ya. Nah, setelah kita pilih bevel, dia akan kayak gini tampilannya. Sebenarnya tadi agak sedikit saya ubah sih, karena memang supaya nggak panjang videonya, saya bikin ulang ini, melebarkan dikit dan memanjangkan dikit. Nah, setelah itu saya angkat ini, saya angkat ke atas atapnya. Nah, saya angkat atapnya ya, baru saya tebalin
karena memang nanti saya lengkungkan gitu untuk atapnya. Mungkin ini kan nanti dia akan teratur langsung jadi gitu atapnya menggunakan bevel ini. Dari awalnya dari line, baru saya tarik ke bawah. Height-nya saya masuk ke 66, terus yang bawah saya tarik dia sampai garis ini, atapnya ini saling berdekatan atapnya. Nah gitu maksudnya. Nah kan ini kan atapnya udah jadi nih, persisi 4 segi gitu, sesuai dengan rumahnya. Nah kalau memang udah sesuai, baru kita warnain menggunakan warna agak kecoklatan gitu. Nah gini dia jadinya. Memang ini kan atapnya yang udah dibikin. Di sini saya akan bikin kayak rumputnya. Di sini saya bikin rumput. Oh, sorry agak sedikit salah di sini soalnya saya tadi langsung klik kanan ya. Saja ternyata tidak ada rumput. Memang belum kayak select gitu. Nah di sini baru saya bikin. Oh agak kecil ya. Nah di sini saya baru bikin agak besaran dikit supaya lebih leluasa. Nanti kan saya akan masukin kayak pohon gitu kan. Nah, aduh sorry, lupa klik kanan ya. Oke, jangan klik kanan dia karena kan nanti hilang. Nah baru kita warnain itu rumput, apa tanahnya gitu kan, dengan tekstur rumput. Nah gini dia jadinya. Setelah itu baru kita tambahkan di AEC extended itu pohon. Nah di flag baru saya masukin pohon ya. Ini di sini ada beberapa pilihan pohon yang ingin kita masukkan. Nah, kita klik aja nih sesuai dengan dimana kita mau taruh. Nah di sini baru supaya daunnya sesuai kelihatan nggak smooth gitu, kita melakukan klik kanan terhadap pohon itu. Kita hapus dulu pohon yang satu ini, hapus. Nah semua, terus kita salin aja yang ini yang udah kita tadi, yang udah kita klik kanan, pilih di convert to tadi. Nah, kita salin aja seberapa pun kita mau. Kita salin menggunakan shift tadi. Oke, setelah kita shift, pilih beberapa yang kita mau. Nah gini dia kan. Oke, baru kita masukin pohon satu ya, pohon yang agak besaran dikit, pohon ini. Oh tapi kayaknya kurang bagus kayaknya pohon ini, udah kepencet. Kurang bagus ya.
ulang filling standar. Ini kita hapus saja pohon ini ya, atau kita pasang. Kelihatannya bagus sih pohonnya. Coba kita pasang dulu. Oh, dia langsung ya, kayak nggak bisa keguna gitu, pohonnya langsung ngelek gitu. Mending kita kayaknya harus dihapus saja, hapus kayaknya. Nggak bisa, mending kita hapus semua. Kita pilih salah satu pohon aja. Agak jelek ya pohon yang ini. Kita pilih yang ini aja. Kita taruh di sini. Setelah itu kita klik kanan, terus kita ada tebel part itu supaya pohonnya lebih bertekstur ya. Nah, itu dia. Nah, kan udah bertekstur ya rumputnya. Kita lihat dulu sekelilingnya apakah udah sesuai. Nah, kalau memang merasa udah cocok dengan apa yang kita bikin, nah, udah cocok ya, kita pilih box. Kita mau bikin apa, kayak amperannya gitu ya, lantai amperannya, teras. Kita bikin agak ngelek di sini soalnya kalau masuk pohon yang agak besaran gitu dia pasti ngelek, nggak tahu kenapa kan. Saya pilih di sini, saya menggunakan orbit aja untuk lebih mudah itu kan. Kalau digeser kayak gini agak sulit, jadi saya menggunakan orbit untuk menyesuaikan. Nah, di sini baru saya memakai box di sini. Ingin segini aja ya. Nah, ini kan kita sesuaikan dengan sudut rumah. Setelah kita sesuaikan sudutnya, baru kita kasih tekstur dia. Kayak tekstur pintu itu saya kasih supaya lebih bagus gitu kan teksturnya. Nah, ini teksturnya. Nah, ini dia teksturnya. Oke. Nah, saya menggunakan orbit untuk melihat sekeliling bahwasanya rumah ini udah jadi. Nah, ini tampilannya rumah yang udah jadi itu. Nah, dia ini tampilannya. Ini tampilan yang udah saya masukin semua, kayak kayu, pohon-pohon gitu kan. Ini udah 100%. Nah, itu video dari saya. Mungkin di dalam video ini masih ada kekurangan yang belum saya masukkan, karena memang ada sedikit kendala yang memang menghalang pembuatan video ini. Jadi terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.